Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Brendo. Kita kembali ini mengupas seputar dengan pemanfaatan limbah plastik menjadi energi alternatif. Kita kembali ke Pak Rudian kembali Pak Ridwan. Ini berkaitan dengan strategi dan juga harapan kedepannya dari DLH Kota Bengkulu untuk memperluas inovasi energi alternatif dari limbah plastik seperti apa, Pak? Ya, tentu kami ada registra kami ya dalam rangka untuk membangun dan membuat inovasi masalah pemanfaatan limbah sampah plastik ini. Tentu strategi yang kami lakukan tentu adalah mensosialisasikan kepada masyarakat, mengedukasi dan membangun kolaborasi. Yep. Nah, ini selalu kita lakukan bahwa kita sampaikan kepada masyarakat luas ya, bahwa sampah itu tidak semuanya itu tidak bermanfaat, pasti ada manfaatnya, ada unsur ekonomisnya, kan begitu. Kita sampaikan kepada masyarakat bagaimana kita membangun inovasinya, teknologinya ada, sarana prasarananya ada, kita bisa belajar ya, sudah banyak contoh-contoh yang sudah dilakukan, inovasi-inovasi yang orang luar untuk bagaimana mengelola sampah plastik ini. Nah, tentu itu tidak kita bisa lakukan aja ketika masyarakat kita mengharapkan masyarakat lokal hanya mau mengelolanya dengan jumlah yang sangat terbatas, sedangkan TPA kita jumlah produksinya sangat besar. Tentu kita akan membangun kolaborasi juga kepada pengusaha, investor atau penggiat lingkungan ya, bagaimana mereka menarik untuk bisa berinvestasi di Kota Bengkulu. Nah, ini kita bangun terus. Nah, ini sekarang kemarin terakhir dia seminggu yang lalu ada yang menawarkan, dia sudah pakai Zoom, sudah menyampaikan kepada kami, sudah itu buat opsi-opsi kerjasama, ada opsi A, opsi B, opsi C. Nah, ternyata dari sekian opsi yang 3 opsi tadi ditawarkan, ada yang satu opsi yang sangat menarik dan istilahnya walaupun kami ada investasi karena cost sharing sifatnya, ya itu ada juga feedback yang kembali. Walaupun tidak sebesar yang kita harapkan, tetapi paling tidak itu bisa impas kita hitung daripada pengelolaannya, ya balance. Nah, paling itu yang kita harapkan. Nah, mungkin bulan depan kita janji kita akan berkunjung ke sana karena sudah di Kelaten, di Sleman sudah kerjasama dengan perusahaan tersebut. Nah, kami mau lihat dari dekat. Nah, proses kerjasamanya, dia kerjasamanya adalah kita cost sharing, kita hanya membeli mesin pemilahan, sedangkan dia pengadaannya mesin untuk menciptakan proses pembakaran untuk menciptakan pencetakan sampah-sampah plastik tadi itu, ya kan, yang sudah terpilahkan tadi itu menjadi balok-balok kayu, papan, ya kan. Nah, sehingga kita nanti menjual sampah plastik dari dia yang sudah terpilahkan, ya kan, dia nanti beli sampah plastik kita, nah dia akan cetak begitu. Nah, jadi cost sharing kita adalah menyiapkan mesin tadi, mesin pemilahan aja begitu. Nah, dia akan beli hasilnya. Nah, ketika sudah kita hitung-hitung, itu sangat menguntungkan bagi kita. Paling tidak sangat menguntungkan bukan secara ekonomis, tetapi dari segi manfaat dan faedah. Bagaimana sampah kita, TPA kita itu ada proses yang kita lakukan. Nah, yang proses ini yang perlu, ya kan, sehingga sampah kita itu tidak dibiarkan saja yang merusak lingkungan, tetapi ketika ada di proses itu menyelamatkan lingkungan. Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Mungkin Pak Ardi juga, Pak, kedepannya harapannya seperti apa nih Pak untuk pemanfaatan limbah plastik menjadi energi alternatif? Silakan Pak. Ya, kalau saya pribadi atau kami, bagaimana kami berharap pemerintah kota di Bengkulu bisa mensupport kami lah. Salah satu yang kami butuhkan adalah tentang regulasi itu. Bagaimana kami bisa
memanfaatkan sampah plastik itu untuk sesuatu hal yang bahan bakar alternatif ini. Dan ini kan program dari pemerintah pusat juga kan ada ya, kemandirian energi ataupun apa. Nah, untuk hal-hal yang lain pasti kami berharap juga bagaimana sih sinergi itu memang terjadi. Karena apa? Saya sampaikan bahwa tidak mungkin DHLA akan selesai menyelesaikan masalah sampah. Itu perlu kolaborasi, dukungan dari masyarakat, dari pemerintah, dari yang dari pihak-pihak lain itu pasti. Nah, disinilah sebetulnya momentum kita untuk bagaimana sih kita bisa menyelesaikan sedikit demi sedikit permasalahan sampah. Kalau secepatnya saya yakin nggak, butuh proses yang bertahun-tahun, dan itu karena butuh teknologi, butuh biaya yang sangat besar. Dan mungkin seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi bahwa investor yang begini, bagi kami sebetulnya nggak masalah sih. Ayo kita sama-sama berkolaborasi untuk Bengkulu, untuk Bumi Merah Putih. Jadi kami juga nanti akan mempersembahkan petasol merah putih untuk Bengkulu. Dan kami sudah mendapatkan izin dari sang pemilik petasol ini, merek petasol, bahwa di situ nanti akan ditulis petasol merah putih. Alhamdulillah sudah. Jadi akan kami persembahkan untuk Bumi Merah Putih Bengkulu untuk produk petasol. Nah, ke depan kami juga akan menginovasi terus bagaimana sampah plastik ini bisa kita kelola dan untuk dimanfaatkan ke masyarakat. Cuma karena kalau apapun produk yang kita kelola, kalau pemerintah daerah tidak mau ikut serta memanfaatkan, membeli, saya yakin enggak. Karena masyarakat umum itu dalam tanda kutip masih bertanda tanya. Contoh mungkin, mohon maaf yang disampaikan Pak Kadis, ada balok kayu apa untuk kusen. Memang di beberapa daerah paving pun begitu. Dan tapi kami juga melakukan untuk paving. Tapi paling tidak ini loh inovasi, dan silahkan pemerintah daerah nanti dengan memanfaatkan itu. Karena tanpa itu tidak akan jalan. Iya, betul. Tapi lebih penting bagaimana ada sebuah regulasi tentang pemanfaatan limbah plastik untuk sebuah energi. Itu yang lebih penting. Karena dibilang tadi bahwa monopoli di energi itu sudah pasti. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Ardi dan juga Pak Ridwan. Ini kita tunggu ya Pak ke depannya. Ini semoga ada kabar baik dari pemerintah kota juga. Kemudian untuk penggiat lingkungan juga, semoga semakin banyak limbah-limbah plastik ini yang bisa bermanfaat untuk energi alternatif gitu. Ya, syukurnya memberikan dampak baik secara ekonomi dan juga sosial. Dan pemirsa, ini berkaitan dengan pemanfaatan limbah plastik menjadi energi alternatif. Kita ketahui bahwasannya limbah plastik di sini bukan hanya sebuah masalah, tetapi juga menjadi sebuah peluang, dan harapannya apa yang telah kita diskusikan pada hari ini dapat membuka mata kita semua bahwa setiap tindakan yang kecil dalam mengolah sampah, baik oleh pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat, adalah kontribusi besar bagi masa depan lingkungan. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.